Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman 7 sampai 9. Tapi saya akan membacakan Amsal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Saya beri tema firman Tuhan hari ini yaitu senantiasa berpegang pada perintah Tuhan. Salomo selain sebagai raja yang besar dan juga kaya, dia juga dikenal oleh di antara bangsa-bangsa. Dia dikenal bahwa dia seorang raja yang penuh dengan hikmat. Dan hikmat daripada Salomo itu dia peroleh dari Tuhan. Hikmat itu hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Salomo adalah adalah pemberian Tuhan. Hikmat dari Salomo itu adalah pemberian Tuhan. Dalam Amsalnya, Salomo mengajarkan begitu banyak hikmat. Demi ayat yang berguna bagi kehidupan orang percaya. Yang mengajarkan begitu banyak tentang hikmat. Itu sangat berguna untuk kita orang-orang percaya dalam perjalanan kekristenan kita. Di dalam kita mengiring kepada Tuhan, kita memerlukan hikmat seperti yang diajarkan oleh Salomo kepada kita di dalam kitabnya. Dan dikatakan di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi permulaan hikmat itu kita takut kepada Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Kita mengenal Yesus, mengenal Allah. Allah itu siapa? Dia adalah pemberi hikmat buat kita semuanya. Langkah awal untuk memperoleh hikmat adalah ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Orang-orang percaya yang memiliki hati yang takut kepada Tuhan, pasti dia akan mempunyai hikmat dan kerendahan hati yang takut akan Tuhan. Dengan kerendahan hati dan tunduk kepada kehendaknya. Ketika kita memilih untuk hidup di jalan Tuhan, hikmat dari Tuhan itu dicurahkan bagi kita sehingga dengan hikmatnya itu kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi kita bisa berjalan menurut kehendak daripada Tuhan kalau ada hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa hikmat kita itu perlu selalu berpegang kepada perintah Tuhan, karena itu yang mendatangkan hikmat buat kita. Hidup Salomo sangat diberkati Tuhan karena ia berjalan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal.
Kalau kita melihat perjalanan Salomo itu, dia berhasil. Dia adalah raja, adalah orang yang mempunyai hikmat yang luar biasa, sampai dikenal kemana-mana bahwa Salomo itu seorang raja yang penuh dengan hikmat. Ingin memperoleh pemeliharaan dan berkat dari Tuhan, itu ada kuncinya. Kalau kita ingin memiliki pemeliharaan dan berkat daripada Tuhan, kuncinya yaitu di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, Amsal 7 ayat yang kedua. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Berpeganglah pada perintahku, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Di segala aspek kehidupan kita harus selaras, harus cocok dengan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, di dalam keadaan apapun, kita harus tetap berpegang kepada perintah Tuhan. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai orang-orang percaya. Kita harus terus berpegang kepada perintah Tuhan dalam segala perjalanan hidup kita. Dalam keadaan apapun juga kita tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Jadi tidak ada kata kompromi. Seringkali ya sudah, saya nyeleweng sedikit dari firman Tuhan, tidak apa-apa, tidak. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Bahkan kita diperintahkan untuk menyimpan ajaran firman Tuhan itu seperti kita menjaga biji mata kita. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Siapa yang tidak mengasihi biji matanya? Kalau matanya sakit sedikit saja, pasti cepat-cepat diobati. Kita menjaga mata itu sebegitu rupa, tidak mengizinkan orang mengganggu mata kita itu. Jadi begitu juga kita akan memelihara firman Tuhan, menjaga firman Tuhan itu sedemikian rupa seperti kita menjaga biji mata kita. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita selalu akan melindungi dan memelihara. Tidak diizinkan iblis untuk menyentuhnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ayat 3. Amsal 7 ayat 3. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, seperti yang kita diberi oleh Ibu Gembala buku yang kita harus renungkan setiap hari. Kita renungkan firman Tuhan siang malam setiap hari, maka akan selalu mengingatkan setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu marilah kita praktekkan firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu, kita praktekkan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, kita praktekkan, kita baca, sehingga senantiasa melekat di dalam hidup kita. Hidup orang percaya itu kalau senantiasa ada firman Tuhan yang melekat di dalam dirinya, maka itu merupakan satu kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Dengan demikian dikatakan perjalanan kita akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita rindu perjalanan kita berhasil dan beruntung, senantiasa berpegang kepada perintah Tuhan, itu yang akan membuat kita selalu berhasil dan beruntung. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita pada saat ini. Kita memuliakan nama Tuhan. Jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan, karena firman-Nya adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengandung kuasa. Apakah kita sudah berpegang kepada perintah Tuhan? Jangan suka kita meremehkan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan itu mengandung kuasa, mengandung kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Sekian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur Engkau sudah memberikan firman-Mu. Ajar kami senantiasa berpegang kepada perintah-perintah-Mu, karena kami menyadari bahwa hikmat itu adalah kalau kami senantiasa berpegang kepada perintah-Mu. Tuhan, tolonglah kami, berikan kekuatan kepada kami, Jemaat GPDI El Shaddai. Engkau tolong kami semuanya, tolong Ibu Gembala kami semua, pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bahagian dalam pekerjaan yang suci. Berkati mereka, pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan besar kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.